Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatul Muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan 5 ayat tentang orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya 2 ayat tentang orang-orang kafir dan 13 ayat tentang orang-orang munafik. Jadi manusia di alam dunia ini hanya terbagi 3. Yang pertama menjadi orang yang beriman, yang kedua sebagai orang kafir, yang ketiga adalah munafik. Jadi itulah pembahagian manusia menurut Al-Quran awal surah Al-Baqarah ini. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga model manusia ini disebut dengan An-Nas. An-Nas manusia. Manusia itu siapa? Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. An-Nas. An-Nas ada mengatakan bahwa kata-kata An-Nas berasal dari anasa ya'nasu yang bermakna jinak, anis. Ada yang mengatakan anasa ya'nasu yang seakar katanya dengan nasya yansa. Jadi yang pertama anasa ya'nasu jinak, makhluk yang mudah beradaptasi, menyesuaikan diri di mana dia hidup, yang mudah menyesuaikan diri. Maka disebut manusia karena manusia ini makhluk yang paling mudah menyesuaikan diri dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia itu bisa hidup di udara, bisa hidup di lautan, bisa hidup di udara karena dia mudah untuk menyesuaikan diri. Yang kedua dari kata nasya yansa, karena manusia ini makhluk yang pelupa. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain mungkin lebih kecil lupanya. Manusia ini potensi lupanya lebih besar. Sehingga dalam agama ada yang disebut dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Karena kita ini makhluk yang lupa. Itu makna yang kedua. Kemudian ada juga mengatakan An-Nas ini makhluk yang bergerak. Manusia ini asal dia hidup mesti bergerak. Kapan dia tidak bergerak sudah tidur. Itu pun bergerak juga bergerak. Yang bermimpi atau apa. Jadi manusia ini makhluk yang mudah bergerak. Jadi ini dasar kata-kata An-Nas. Ya ayuhan nas. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebut dengan ya ayuhan nas karena ini untuk menunjukkan penguatan, takkid. Jadi dalam banyak ayat Allah berfirman ya ayuhan nas. Jadi
penyebutan ini sebagai penguatan agar manusia familiar dengan penyebutan tersebut. Kemudian ada juga mengatakan ya ayyuhan nas, salah satu di antara tanda surah Makkiyah, surah yang diturun atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah digunakan kalimah ya ayyuhan nas. Nanti ketika Nabi hijrah ke kota Madinah banyak ayat menyebutkan dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Jemaah yang dirahmati Allah, ya hadfun nida, an-nas munada. Jadi ya adalah huruf untuk memanggil wahai. An-nasu yang dipanggil, manusia, wahai manusia. Setelah dipanggil apa? Allah akan perintahkan sesuatu. Jadi dalam Al-Quran menurut tertib mushaf, perintah pertama dalam surah Al-Baqarah itulah ini ayat 21 ini, ya ayyuhan nas wa'budu. Inilah perintah pertama dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas wa'budu. Kemudian Allah mengatakan wa'budu rabbakum. Kalimah wa'budu artinya sembahlah, ibadah. Ibadah secara bahasa artinya at-tabarru' wal khusyu', merendahkan hati, menundukkan diri, itu ibadah. Al-istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Setelah istilah adalah al-ibadah huwa kullun min qawlin aw fi'lin ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap sesuatu perkataan atau perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah. Jadi ibadah ini ketertundukan manusia dalam semua aktivitasnya, dalam dagangnya, dalam bisnisnya, dalam tidurnya, dalam kerjanya, itu ibadah. Maka ibadah bukan hanya ritual tertentu saja, tetapi semua aspek kehidupan manusia harus bernilai ibadah. Kadang-kadang orang ibadah ritualnya, tapi muamalahnya riba, itu sudah tidak mengandung ibadah. Mungkin ibadah ritualnya, rumah tangganya rusak, mengandung ibadah. Maka udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara komprehensif, mulai dari kita bangun sampai tidur, dan tidur hingga bangun lagi harus bernilai ibadah. Ya, jadi ibadah itu sangat luas, maka kita hidup dalam ibadah. Hidup kita dalam ibadah. Mandi, tidur, semua ibadah. Jadi wa'budu, hendaklah engkau beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Menundukkan diri, Rabbakum, kepada Tuhanmu. Rabbun artinya dari khalaqa, yang menciptakan, yang menjaga, yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus kualitasnya. Itu maknanya Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita sering menyebutkan Rabbana atina, Rabbana zalamna, karena Rabb dia terikat dengan kebutuhan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia Allah, Tuhan yang besar, Allahus samad, Allah tempat bergantung kepada. Jadi orang yang menyembah Allah, dia menggantungkan hidupnya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ketika orang menggantungkan kepada makhluk, maka dia sudah meninggalkan Allah. Jadi mesti Rabb ini tempat referensi, rujukan semua kebutuhan kita, sakit sehat kita kepada Allah. Kenapa disebut Rabbakum? Karena wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan mereka orang kafir Quraisy Mekah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Jadi mereka mengakui Allah yang menciptakan,
Maka penyebutan Rabb ini disepakati oleh semua. Sembahlah Tuhanmu. Nah, maka disebut Rabb karena semua manusia itu yakin ya, bahwa bumi ini ada yang menciptakan. Hatta orang yang tidak mengakui Tuhan, sebenarnya dia pasti mengakui sesuatu yang ada kekuatan di dalamnya. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, karena dia pasti yakin sesuatu yang di luar kemampuan dia. Berusaha sudah sekuat tenaga, ternyata tidak juga mencapai kepada apa yang diinginkan. Maka Allah menyebut sebuah kalimat yang disepakati oleh semua, Rabbakum, ada Tuhan yang memelihara dan menjaga. Sembahlah Tuhan yang memelihara, yang menjaga. Alladzi khalaqakum, yang dia menciptakan kalian. Kalimat khalaqa ada mengatakan khalaqa, dia dari bentuk yang sudah ada. Dari khalaqa, dari sumber yang sudah ada. Manusia diciptakan dari sumber yang ada, dari tanah atau dari mani. Jadi itu Allah menciptakan khalaqa dari zat yang sudah ada, maka dibentuk menjadi makhluk yang lain. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita, Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, itu adalah sebagai bukti bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak, kalau ada yang menciptakan, kenapa kamu tidak menyembah yang menciptakan itu? Jadi ini dibawa ke alam logika manusia. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak menciptakan kalian? Padahal yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. La'alla harfut taraji. Harfut taraji maknanya menunjukkan harapan, semoga. Tetapi dalam makna taraji ini ada orang yang mungkin bertakwa dan ada orang mungkin tidak bertakwa. La'alla ini kan harapannya, boleh bertakwa, tapi boleh dia kemudian orang tidak bertakwa. Semoga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? At-taqwa huwa, takwa itu adalah menurut pendapat Imam Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Mulia. Al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sedikit apapun yang kita miliki. Wal i'dadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari keberangkatan, hari kematian kita. Bila ada tiga sifat ini pada manusia, maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, itulah ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ada rasa takut, yang kedua ada rasa puas apa yang dia miliki, dan yang ketiga adalah ada persiapan untuk keberangkatan. Ya, kalau manusia sudah ada tiga sifat ini, maka disebut dengan orang yang bertakwa. Kita hadir ke masjid ini kan karena kita ingin persiapan untuk hari keberangkatan. Jadi kita yakin bahwa kita akan berangkat. Ada mengatakan takwa itu adalah seperti orang yang berjalan di atas duri. Jadi dunia ini adalah duri-duri yang berhamburan, maka kita berjalan istilahnya agak hati-hati. Lebih banyak durinya daripada jalan lurus ya. Tetapi secara umum at-taqwa huwa al-imtisalu bi awamirillahi wal ijtinabu bi nawahihi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Itulah makna yang secara umum arti sebuah ketakwaan. Cuma bahasa takwa itu dari taqiyah. Taqiyah ini dari waqa, menjaga, memelihara. Apa makna menjaga, memelihara? Menjaga, memelihara diri dari neraka. Karena orang yang selamat dari neraka mesti masuk dalam syurga. Karena orang yang hendak menuju syurga mesti lewat jembatan sirat. Sirat itu di bawahnya ada neraka. Jadi ketika orang selamat dari neraka, maknanya dia akan masuk ke dalam syurga. Maka
Takwa memelihara diri dari kemudaratan neraka dan masuk ke dalam syurga. Dalam tafsir Al-Manar, takwa ini maknanya orang yang memelihara diri dari segala kemudaratan, baik kemudaratan dunia atau kemudaratan akhirat. Maka orang bertakwa itu kalau bicara hati-hati, jangan mudarat dunia. Ada lampu merah berhenti, jangan mudarat dunia. Kenapa dia bekerja sebegitu? Karena takwa. Untuk akhirat hati-hati, jangan jatuh ke neraka. Jadi takwa akan terlihat baik dalam dunianya maupun dalam akhiratnya. Jadi oleh karena itu takwa itu mengambil makna perspektif dunia dan perspektif akhirat. Kalau ada orang hati-hati bicara, itu karena takwa sebenarnya. Kalau bekerja hati-hati, jangan kena ribawi, itu karena takwa. Jadi takwa itu memiliki makna kehati-hatian dalam hidup kita, karena semua ada konsekuensi yang kita hadapi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjelaskan siapa Tuhan yang kau sembah itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi yang isim mausul. Ja'ala yang menciptakan. Ja'ala lakum bagi kalian. Jadi semua makhluk yang ada ini Allah ciptakan bagi kita. Apa makna bagi kita? Untuk menjadi kemudahan bagi manusia. Wasakhkhara lakum, telah Dia tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi benda-benda yang ada di hadapan kita ini semua tunduk kepada manusia. Ada kerbau, ada biri-biri, semua mereka itu tunduk karena Allah perintahkan kalian wahai makhluk ini tunduk kepada manusia. Maka hebat sekali manusia. Benda-benda lain itu ikuti perintah kita dalam rangka memudahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerbau melawan kita kan enggak susah badannya. Tidak. Kita tarik dia jalan. Itu kenapa? Karena ditundukkan. Langit ditundukkan, bumi ditundukkan. Lautan gelombang besar, tapi ketika kita berjalan enggak, dia tundukkan. Ja'ala lakum, yang telah menciptakan bagi kalian. Jadi ini Masya Allah, Allah memberikan kemudahan bagi kita. Firasyan, hamparan yang luas. Kalau dikatakan hamparan, tidak bermakna bumi datar, hamparan karena luasnya. Begitu luas, maka disebut dengan hamparan. Kenapa disebut hamparan? Untuk kemudahan kita agar kita tenang berada di dalamnya. Istiqrar. Jadi agar manusia bisa tidur, bisa menikmati kehidupan di atas muka bumi. Was-samaa'a bina'an. Was-sama', as-sama' ma fawqana, sesuatu yang di atas kita namanya langit. Ma fawqana, sumu, sama. Nah, mana langit? Semua yang di atas kita bermakna langit. Bina'an, bina'an bangunan, saqfan, atap yang kuat. Jadi ada atap yang luar biasa kuatnya yang disebut dengan langit. Jadi kita beralaskan bumi dan beratapkan langit. Itulah hakikat kehidupan kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit ma'an, air. Air adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala ta'qilun. Kami jadikan semua yang hidup berasal dari air. Jadi semua yang hidup itu, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, pada hakikatnya Allah jadikan kita dari air. Maka oleh karena itu agama kita sangat menghargai air, harus menghemat menggunakan air. Nabi mengatakan orang yang berwudu lalu dia membasahi sampai membasuh 5 kali 7 kali, Nabi mengatakan laqad ta'adda wa zalama, dia telah melampaui batas dan zalim. Wudunya sampai 10 kali. Nah itu zalim, artinya dia basuh muka 10 kali. Itu zalim. Air sumber kehidupan, walaupun tidak berada dalam
kondisi yang banyak air, mesti kita harus menghemat. Jadi air adalah sumber kebaikan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit itu air. Air sumber kebaikan. Tidaklah turun dari langit, semua itu merupakan kebaikan. Yang turun dari atas ke bawah baik semua. Allah turunkan wahyu baik, Allah turunkan malaikat baik, Allah turunkan air baik. Semua yang diturunkan dari atas ke bawah itu mesti nilainya baik. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas sama', dan kami turunkan dari langit itu ma'an air. Jadi fa akhraja bihi, lalu dia mengeluarkan, menumbuhkan dengan air itu minat thamarat, dari buah-buahan. Muncul karena ada air, ada buah-buahan. Buah-buahan itu sangat spesial disebut dalam Al-Quran kan. Tidak disebut yang lain, tapi buah-buahan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarat. Setiap kali kami memberikan mereka buah-buahan kepada orang-orang dalam surga, mereka mengatakan, buah-buahan ini seperti pernah yang kita lihat di dunia dahulu. Warnanya kok sama dengan yang diajuin. Jadi maknanya kita terolah-olah sudah terinspirasi. Tetapi kata ulama, buah-buahan dalam surga itu warnanya sama, rasanya berbeda. Jadi buah-buahan yang kita makan sekali, nanti kita makan lagi, lain lagi rasanya. Kita makan lagi, lain lagi. Kalau ada 10 kali kita makan, 10 kali lain-lain rasanya. Kalau buah dalam dunia kan 10 kali pun sama ya, sama-sama tidak beda ya. Jadi inilah maka ketika orang banyak makan buah-buahan pun dia terasa lebih sehat, lebih nyaman. Cuman kalau dunia ini kan buah-buahan mahal. Nah, kalau yang tidak mahal ya di surga itu gratis. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah turunkan air itu, fa akhraja bihi minas thamarat. Air sumber kehidupan. Orang bisa hidup dengan air tanpa makanan. Karena air adalah minuman dan makanan. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air walaupun banyak makanan. Nah, sehingga apalagi air Zam-Zam ya. Nabi mengatakan Az-Zamzam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau minum untuk makanan jadi makanan. Kalau minum jadi minuman. Kalau minum jadi obat. Nah, jadi air luar biasa. Maka oleh karena itu salah satu terapi kita ini terapi air putih. Air juga kembali kepada air. Jadi air sumber kehidupan manusia. Maka Allah ketika menjelaskan rezeki itu dalam Al-Quran banyak menyebut air. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan air. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Semua tumbuh berkembang karena air. Jadi ini hikmah Allah menyebut air dalam Al-Quran. Dengan air itu kata Allah, maka dikeluarkanlah buah-buahan minat thamarat rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Rezeki jemaah yang dirahmati Allah ada dua. Ada rezeki yang bersifat materi, ada rezeki yang bersifat bukan materi. Ya, kalau ilmu rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu rezeki. Bahagia itu rezeki. Tenang itu rezeki. Nah, jadi rezeki bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk bukan materi. Rizqan lakum. Jadi buah-buahan ini sebagai rezeki bagi kalian wahai manusia. Fala taj'alu lillahi andada. Setelah Allah menyebut
penciptaan langit dan bumi sebagai tempat kita tinggal, langit sebagai tempat kita berteduh di bawahnya, buah-buahan yang dapat kita makan. Lalu apa? Fala, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad. Makna andad nazir, bandingan-bandingan, syabih, penyerumpaan yang kamu sembah Allah dan sembah juga tandingan-tandingan itu. Jangan. Kalau kalian dapat seperti itu adalah seperti orang yang tidak pandai berterima kasih. Sudah diberikan semua kepada kamu, tapi kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, hal keadaan engkau mengetahui bahawa mereka tidak menciptakan langit, bahawa mereka tidak menciptakan bumi, bahawa mereka tidak memberikan kamu makanan buah-buahan, tapi Allah yang memberikan kalian. Kenapa kalian menyembah mereka? Jadi ini adalah bahasanya Allah mengembalikan kepada kita logika kita. Nah, ayahmu yang telah memberikan kamu makanan minum, kenapa ketika kau besar kepada orang lain kau lebih cenderung hati? Kan gitu. Orang tua sebagai yang pernah melihara anak, kalau anak kita lebih santun kepada orang lain daripada orang tuanya, kita juga bersedih. Allah mengembalikan kepada kita memori kita, wahai manusia, semua telah kuberikan kepadamu, ternyata kau tidak pandai berterima kasih. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, manusia kau mengetahui bahawa mereka tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak memberikan buah-buahan, tapi ternyata kau wahai manusia sebahagiannya tidak pandai berterima kasih. Jadi kata-kata berterima kasih, mensyukuri nikmat itu salah satu pengakuan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi Musa alaihissalam dalam juz yang berikutnya dikatakan, dalam tafsir Saburi dikatakan, wahai Allah, telah banyak nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Kaifa ashkuruka, bagaimana ya Allah saya bisa mensyukuri nikmat? Bagaimana cara saya bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah? Kata Allah, uzkurni wa la tansani. Hendaklah engkau banyak menyebut namaku, jangan engkau lupakan aku. Jadi kalau kita sebut Allah, Bismillah, sudah syukur. Allah Akbar. Maka doa-doa yang kita ucapkan dalam setiap kegiatan kita, bukti apa ya? Bukti syukur. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Itu apa semuanya? Semuanya menunjukkan bukti pengakuan kita akan nikmat Allah. Ada orang dapat nikmat, tapi dia enggak ngakui. Dari mana ya? Saya cari tak. Jadi itu disebut dengan kufur. Maka Allah marah kepada orang yang tidak mengakui itu. Sudah memberikan segala-galanya kepadamu, tapi kau jangankan berbuat lebih baik, mensyukuri saja tidak, mengakui saja tidak mau. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uzkurni wa la tansani, sebutlah namaku, jangan engkau lupakan aku. Jadi ini ayat 22, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andad, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui mereka tidak memberikan apa-apa kepada kalian. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Ini sudah masuk ke dalam poin beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah diperkenalkan siapa Tuhan yang kau sembah. Sudah diperkenalkan kenapa kalian tidak boleh menyembah sekutu-sekutu. Sekarang masuk dalam poin berikutnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keraguan, ragu. Jadi ketika fi raibin
ragu dalam semua sisi, ragu kalian. Mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Jadi disebut dengan nazzala, ada kata-kata anzala, ada nazzala. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran. Kalau anzala, turunnya sekaligus. Ya. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar sekaligus. Dari Lauh Mahfuz kepada sama'id dunia, kepada langit yang paling bawah. Kemudian wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan dari langit yang paling bawah ke bumi ini, nunazzil secara bertahap, berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan, 23 hari, berangsur-angsur turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Syifa'un, untuk menjadi obat, wa rahmatun, menjadi rahmat. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca perlahan-lahan jadi obat, rahmat. Maka Al-Quran yang kita baca cepat itu beda dengan Al-Quran yang kita baca perlahan. Jadi makanya Al-Quran diturunkan secara waktu lama sekali agar bisa menikmati, mencicipi bagaimana indahnya Al-Quran. Ya, kalau kita ada waktu senggang, kita duduk sambil baca ya ayyuhan nas, akan kita taruh titik-titik itu, dia cukup nikmat. Nabi mengatakan Al-Qur'anu ma'dubatullahi fil ardh. Al-Quran jamuan Allah di atas muka bumi. Kalau kita ada makanan, mana lebih nikmat kita makan cepat atau lambat? Kalau lambat rasanya lebih terasa asinnya, asamnya, kan? Maka membaca, ada saatnya kita bisa menikmati Al-Quran dengan perlahan. Waratil Quran tartila, bacalah dia dengan tartil. Nah, itu akan lebih nikmat. Maka kalimat nazzalna kami turunkan secara bertahap berangsur 22 tahun, 2 bulan, 23 hari agar kalian bisa menikmati keindahan Al-Quran, agar kalian mudah menghafalnya, agar kalian mudah menerapkannya dalam kehidupan. Wa nazzalna, kami turunkan secara berangsur-angsur. Maka kalimat berangsur-angsur itu menjadi pelajaran bagi manusia. Dalam semua aktivitas kita diharapkan bisa berangsur-angsur, jangan sekaligus. Kalau kita minum, sekaligus itu akan rusak lambung kita. Maka minum seteguk itu akan lebih sehat. Jadi maka minum pekerjaan kita, Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah menjadikan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Padahal Allah kan kun fayakun. Jadi untuk menghadirkan kepada kita sebuah contoh, wahai manusia, saya zat yang maha kuasa bisa menciptakan kalimat kun fayakun, tapi tetap menjadikan perlahan bertahap menjadi contoh. Kalian ini kan lemah-lemah ya. Saya ini yang kuasa, tapi tetap menjadikan bertahap agar kalian ikuti bagaimana saya menciptakan segala sesuatu ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, proses itu penting. Banyak orang yang ingin melaksanakannya, tetapi dia tidak sempat melaksanakannya, maka dia sudah mendapatkan pahala dari niat itu tadi. Ada orang niat melakukan sesuatu, ternyata Allah panggil dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah mendapatkan pahala pelaksanaan itu, walaupun dia belum sempat mengamal. Kita sudah niat naik haji, tapi ternyata belum sempat dipanggil, kita sudah wafat. Ada enggak pahalanya? Ada. Pahala apa? Pahala sudah merencanakan. Kita hendak wakafkan tanah, dan itu sebab kita wakafkan sudah meninggal. Ada pahalanya? Ada. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena orang beramal belum tentu ada niat. Tapi orang yang berniat mesti beramal. Kalau bukan beramal, bukan niat. Niat kan jazim, qasdun jazim. Sesuatu yang sudah dia sengajakan dan pasti dia kerjakan, itu niat. Nanti kalau ada saatnya, waktunya saya akan melaksanakan niat. Nah, jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan
mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, bertahap. Al-Quran bertahap diturunkan kepada siapa? Ala abdina, ala dari atas, abdina kepada hamba kami, di atas diturunkan ke bawah. Kepada siapa? Kepada hamba kami. Tidak sebut kepada Muhammad, tapi hamba kami. Kenapa? Karena untuk menghormati, ta'zim, mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya, disebut gelar. Apa gelarnya? Gelarnya sebagai hamba. Itulah gelar yang paling agung. Ketika manusia sedang dapat gelar hamba Allah, itulah gelar yang luar biasa. Jadi tidak mudah orang mendapatkan gelar hamba. Maka orang-orang yang hebat itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha Allah yang telah memperjalankan hamba. Jadi kalau sudah dia hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah 'abdihi ini kalimah yang agung. Maknanya ketika orang memperhambakan diri kepada Tuhan, maka itulah tingkat kehebatannya. Ketika dia memperhambakan kepada makhluk, itulah tingkat kerendahannya. Jadi ada abdihi kepada hambanya, ada abdinya kepada hamba kami. Abdinya disandarkan kepada Allah litasyrif, untuk kemuliaan. Setiap nama tempat yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Biasanya bait, rumah, biasa rumah. Tapi kalau sama Allah, Baitullah sudah beda. Rumah Allah, sudah beda. Abdul hamba biasa. Tapi kalau sama Abdullah, sudah beda. Jadi ketika disebut nama Allah di depan itu, di belakangnya, maka sanalah perbedaan tingkat kemuliaan. Ala abdina, kepada hamba kami. Hamba kami. Kata-kata kami ini maknanya litta'zim, untuk pengagungan. Ketika disebut kami, inna anzalna, sesungguhnya kami. Kenapa disebut kami? Litta'zim, untuk pengagungan. Maka Allah ketika menyebut kami, ada hal-hal yang besar yang akan disebutkan setelahnya. Kami menurunkan Al-Quran. Berarti apa itu besar? Agung. Abdinya hamba kami. Rasul adalah hamba yang agung. Abdinya. Jadi keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan jika kalian berada dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu. Jadi ini adalah tahadi. Tahadi artinya tantangan. Allah menantang. Kalau ragu boleh, tapi fa'tu, maka datangkanlah, buatlah, ditantang oleh Allah. Bi suratin min mithlihi, satu surah yang seumpama dengan Al-Quran Al-Karim. Ragu boleh, silakan ragu. Tapi ragu itu harus ada alasan. Kenapa ragu? Bisakah kalian buat satu surah? Kalau bisa, boleh ragu. Kalau tak cukup, kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil lagi teman-teman, sahabat-sahabat, bergabunglah kalian tim besar, buatlah contoh satu surah seperti Al-Quran. Syuhada'akum min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu sudah melewati tantangan, ditantang. Coba. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, ragu yang tidak beralasan. Kalau ada orang yang tidak percaya, percaya yang tidak beralasan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah melewati sejumlah tantangan-tantangan. Ada Musailamah Al-Kazzab, ada sejumlah nama-nama yang lain yang mereka sudah mencoba-coba, tapi mereka yang ditertawakan oleh orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi hari kiamat, apakah hari kiamat itu?
Kata Musailamah, saya juga baru turun ayat. Ayat apa Musailamah? Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun tawil. Dia ikuti irama al-qari'ah. Irama al-fil gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa gajah itu? Gajah itu ekornya panjang. Orang tahu kan apa? Untuk apa menjelaskan gajah hanya dengan ayat? Untuk menjelaskan ekornya panjang. Kira-kira kalau nggak ada ayat, orang tahu nggak gajah itu apa? Tahu. Jadi orang ketawa melihat kelakuan Musailamah. Dia hendak mencoba-coba untuk menandingi Al-Quran, akhirnya dia yang diremehkan. Nah, jadi masya Allah. Jadi oleh karena itu, maka Allah mengatakan, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang yang benar terhadap pengakuanmu, kalau kamu ragu kepada Al-Quran dan kamu benar bahwa kamu dapat menandingi Al-Quran, maka buatlah satu. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat melakukannya, la nafi walan taf'alu, dan nafi al-mustaqbal, walan tidak pernah akan, walan tidak pernah akan, sampai hari kiamat tidak pernah akan. Itu dijamin oleh Allah. Tidak pernah akan mampu. Tidak mampu, mungkin nanti akan mampu, kan gitu. Tapi walan tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Kenapa Allah mengatakan? Karena Allah yang menciptakan. Ini kalam Allah. Kalau kalam manusia, tidak mungkin orang mengatakan begitu. Ini kalam Allah, tidak pernah akan mampu. Walan taf'al, kalau kamu tidak mampu dan tidak pernah akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran, maka kata Allah, sudahlah, fattaqunna, maka takutlah kamu kepada neraka. Janganlah mencoba-coba berbuat-buat hanya ingin menjatuhkan diri ke dalam neraka. Fattaqunna, takutlah kamu pada neraka. Takutlah kamu pada neraka. Jadi kenapa takut pada neraka? Karena neraka itu azab yang luar biasa. Nabi mengatakan, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jadi jamaah yang Allah, fattaqun nara, hendaklah kamu takut kepada neraka dengan mencoba-coba kamu mendustakan Al-Quran, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu, yang bahan bakar sebagai sumber apinya itu adalah manusia dan batu. Jadi kenapa begitu besar apinya? Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa manusia? Manusia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi bahan bakar neraka, bahan bakar yang tidak pernah akan habis. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adab. Bila terkelupas hancur kulit yang satu, kami gantikan dengan kulit yang lain agar dia merasakan azab. Jadi bahan bakar yang tidak akan pernah habis. Siapa itu? Manusia. Manusia yang mana? Yang ingat, dia terus akan berada dalam neraka. Wal hijarah, dan batu. Batu apa? Ada mengadakan al-kibrit. Kibrit apa? Batu seperti batu bara. Jadi alat bakar yang kuat itu batu bara. Ya, tidak akan pernah akan habis. Makin lama makin kencang batu bara itu. Dia makin lama kita bakar, makin kencang panasnya dan susah padamnya. Jadi ada mengatakan itu seperti batu bara. Seperti batu bara. Ada juga mengatakan batu yang disembah oleh manusia. Hari kiamat kelak yang disembah itu akan menjadi pembakar dirinya. Jadi ada beberapa pandangan tentang ini. Intinya bahwa hendaklah kalian takut pada api neraka. Fattaqun nar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad
neraka yang dijaga oleh malaikat yang kasar, yang keras, la ya'sunallah wa amarahu, yang tidak ingkar apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka taat apa yang Allah suruh kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takut kepada neraka ini bermakna kita harus hindari hal-hal yang menyebabkan orang jatuh dalam neraka. U'iddat lil kafirin, dan Allah siapkan neraka itu lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Jadi neraka sudah siap. Kata neraka, kata Jahannam, hal min mazid, ya Allah, ini kami ini sudah makan satu turun yang lain, karena sudah habis bahannya kan makan ini. Ya Allah, apakah ada bahan-bahan yang akan Engkau masukkan? Wa hal min mazid, apakah ada tambahan lagi ya Allah? Makanan neraka. Jadi jemaah Allah, surga neraka itu berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin pagi ini kita pada ayat 24 ini tentang bagaimana keberimanan kepada Al-Qur'an Karim, lalu bagaimana kepada orang-orang yang ragu kepada Al-Quran. Dan Allah telah tentang mereka, kalau kalian mampu silahkan datangkan, buatlah satu surah yang seumpama Al-Quran, tapi kalian tidak akan pernah mampu, tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Kalau betul adalah kalian takut kepada mereka, janganlah kalian coba-coba, karena itu akan membuat sia-sia apa yang kalian kerjakan. Jadi ini adalah hidayah kepada manusia, agar manusia menyadari Allah mengajarkan kita melalui sebuah pemahaman proses yang baik. Jadi ini Allah ajak kita dengan cara proses agar kita menyadari bahwa memang kita makhluk yang lain yang tidak memiliki apa-apa, maka kita tetap mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.